Lu yang bacokin kawan gua lu ya. Gua teriak, gua bilang kayak gini. Lu mau begal gua bilang kayak gitu. Langsung lu tutup poinin lah ya. Tutup poin. Nah pas gue liat-liat, lah ini mah bocah gua nih, gua bilang. Gua buka kupluk gua, ngapa? Gua bilang gitu. Lah lu tak. Sorry tak, kagak jadi, gua nggak jadi. Akhirnya gua udak dia, Bang. Dan gua dengar Bang Botak. Seorang Bang Botak ini pernah menjadi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aditya Project. Hai. Kali ini gua lagi bersama dengan Babang Botak. Babang Botak panggilan. Nama aslinya dari siapa, Bang? Nama panggungnya, Bang, jangan nama asli. Nama panggung, oke. Nama panggung gua Ari PSA, Bang. Ari PSA. Sebenarnya itu nama singkatan nama panjang gua sih. Oh, lebih disingkat lah, Lebih Bang ya. disingkat. Dengar cerita-cerita dan angin-angin dari mana nih, Bang? Gimana ya, katanya lu punya cerita serem-serem banget nih, Bang. Gak serem sih, Bang, jadi kayak gimana ya, buruk lah menurut gua. Nah, gue mau tanya nih, Bang, Pengalaman buruk. penyesalan dan pengalaman buruk yang pernah lu lakuin dalam hidup lu. Penyesalan nih. Penyesalan. Yang pasti gua tawuran karena background gua kan STM, Bang. Otomatis Oh, kalau background STM udah pasti tawuran tuh ya. udah pasti sih menurut gua ya. Karena gua dalam pertempuran kayak gitu tuh pernah gua, Bang, nyacatin orang sampai sekarang nih. Sampai detik ini orangnya cacat. Oh. Ya. Itu udah terbukti kok, maksudnya nggak gue lebih-lebihin juga, ada juga saksinya. Bahkan gue tahu orang itu cacat karena subscriber gue ngabarin gue. Oh, subscriber lu. Ngabarin gue, Bang, ternyata orang yang ribut sama lu ini sekarang cacat, Bang, gitu. Dan gue itu baru tahu. Terus ketika lu tahu itu gimana tuh, Bang? Perasaan lu, Bang, Ya, ketika lu tahu mau orangnya? gimana lagi, maksud gue udah kejadiannya kan. Ya gue nggak bisa apa-apa. Kejadian di masa silam, biarlah di masa silam ya, Bang. Iya. Sekarang gua udah ngeliat seorang Bang Botak ini banyak proses yang dihadapin. Udah sibuk dengan bisnis, sibuk dengan YouTube-nya sekarang. Udah lebih baik lah, Bang ya. Alhamdulillah sih, membaik lah. Membaik lah ya. Jadi semua orang itu pasti punya masa lalu gitu. Jadi jangan pernah lihat masa lalunya, tapi lihatlah masa depan yang sekarang dijalanin. Itu dia. Dan gua dengar Bang Botak, seorang Bang Botak ini pernah menjadi begal. Itu pernah sih, Bang. Itu benar. Ngalamin. Benar ngalamin, Bang. Benar, pelaku kita dulu. Pelaku seorang begal. Karena dulu kan belum marak-maraknya kayak polisi. Kayak sekarang kan ada kayak ada Raimas, Raja Wali gitu. Dulu kan belum ada, Bang. Itu pada tahun berapa tuh, Bang? Kalau boleh tahu. Itu gua pas masih sekolah, Bang. Waktu lu sekolah udah mulai kayak gitu, Bang? Iya, karena ekonomi, Bang. Oke. Ekonomi. Gua pun sekolah STM itu kadang gue dikasih uang jajan, kadang kagak. Uang jajan gue pun nggak banyak, Bang, 10.000 doang. Lanjut, Bang Botak. 10.000. Itu 10.000 dapat apa? Sedangkan sekolah gue yang dikenal kan elit gitu, Bang. Yang dikenal elit, gue punya duit 10.000. Istirahat kan 2 kali, Bang. Belum rokoknya. Apalagi STM itu pasti ada kolekan ya, Bang? Pasti ada kolekan. Nah itu dia tuh. Gue juga pernah ngolekin adik kelas gue. Speaknya buat apa? Ternyata buat gue sendiri. Cuman nggak banyak sih. Itu. Terus awal mula lu memutuskan untuk mencari uang rezeki lain lah, Bang ya, kasarnya dari hal yang mungkin lu tahu resikonya, mungkin lu tahu balaknya gitu. Apa sih, Bang, yang ada dalam pemikiran lu saat lu mulai terjun ke dunia yang namanya nggak baik lah, sorry ya kita katakan. Emang nggak baik. Nggak baik, buruk lah ya. Terus lu mulai pertama kali ngebegal, lu bisa ceritain ke gua mungkin? Boleh. Sama subscriber gua, sahabat Q. Sahabat Q ya. Iya. Oke. Jadi itu ya karena pertama tuh karena ekonomi, Bang. Karena gue dulu mikir gue kalau misalkan minta terus sama orang tua gue kayaknya enggak banget gitu. Enggak. Iya. Dan pun dulu tuh gue belum punya apa-apa, belum punya basic apapun lah. Gue pengen bisnis apaan gue? Iya. Kayak gimana? Karena masih pelajar lah ya. Masih pelajar. Nah, yang gue tahu, yang gue jalanin, nah udah kenakalan remaja aja sih. Nah itu awal sih gue diajak sih, Bang, sama temen gue.
gue begal. Nah intinya tuh dulu tuh yang penting gue tiap malam mabok bang. Oke. Gimana caranya tiap malam mabok nih? Pasti juga di balik semua itu ada yang berkata gini, nggak akan pernah gue biarkan otak gue sadar dengan apa yang harus gue hadapin. Iya. Benar nggak Bang Botak? Lanjut Bang Botak. itu kata-kata yang gue pegang tuh dulu. Iya. Ya udah akhirnya nyoba nih bang, nyoba kita ngebegal tuh, diajak temen sih awalnya tuh. Ikut gue yuk, ngapain? Gue bilang udah ikut aja. Ya udah akhirnya kan gue nggak tahu kan awalnya tuh. Awalnya gue nggak tahu. Nanti lu gini ya, lu gini udah atur strategi tuh bang di jalanan. Nah teman gue ngambil CR tuh satu ditaruh di dalam. Udah yaudah akhirnya gue pengen, gue udah tahu nih, wah anjing begal nih gue bilang. Bener aja. Awal gue ngebegal tuh ada tuh lokasinya di Cibubur lah. Ya lokasi di Cibubur. Nah pertama awal pas gue ngebegal itu gue cuma ikut doang bang, temen gue yang turun tangan. Oh lu cuma ikut-ikut doang karena diajak ya bang pada saat itu ya. Terus nah itu kronologinya, jadi ada nih orang lewat satu orang, gue kan bertiga kan. Nah jadi tuh kamuflase gue tuh kayak ban motor gue kempesin yang belakang bang. Oke. Iya nih caranya gue dulu ban belakang gue kempesin. Nah gue minta tolong nih sama yang sendiri, gue pepet, bang tolongin gue dong bang gitu. Ban gue bocor. Oh tuh teknik lama lah ya, teknik asal lama. teknik lama gitu. Oh yaudah bang naik aja bang, naik. Nah teman gue yang tengah kan yang bawa CR naik, gue juga naik. Nah teman gue yang bawa motor sendiri nih. Nah udah gimana caranya gue arahin kan. Nah katanya mau ke inian bang, gue bawa ke tempat sepi tuh. Tarun. Ini teman gue mau ngasih duit buat nambal ban gitu. Nah kira udah nemu tempat sepi, baru kunci motornya gue cabut. Oh berarti tuh ngebegal motor ya bang, lebih ke motor ya, bukan ke apa yang dia punya kayak HP. HP gue ambil, gue nggak pernah ngambil motor bang, HP pasti yang gue ambil. Nah kan lu ngambilnya HP nih bang, motor dia masih ada dong pastinya ya kan. Iya. Terus dengan keadaan posisi motor kempes, itu gimana cara lu untuk cabut bang kalau dia teriak gitu? Nah jadi gini, makanya kunci motor gue ambil kan. Nah baru tuh temen gue beraksi tuh. Ya biasalah naro CR di perut, udah dah. Ini sih sepikannya tuh, lu kemarin bacokin adedian gue ya gitu. Nah kan dia ketakutan, wah kagak bang, gue nggak tahu apa-apaan. Udah gue nggak usah baik bacot lu. Gitu. Buru dah, adek gue di rumah sakit nih, koma sekarang. Buru dah, lah bang apa-apaan nih, HP lu mana buru gitu. Akhirnya dimop kayak gitu bang. Nah akhirnya kan ketika gue pengen cabut kan kunci motornya gue pegang. Ya udah akhirnya gue buang jauh, gue cabut. Dia mau teriak ngejar gue kan nggak bisa. Oke, berarti lu benar-benar nyari tempat yang benar-benar safety untuk lo operasi lah ya. Lanjut Bang Botak. Udah, tapi gue selama gue ngejalanin masa kelam gue yang itu, gue nggak pernah ngelukain orang bang. Korbannya nggak pernah gue lukain. Andai kata gue nggak dapet, gue lepas, gue yang cabut. Gitu. Andai kata situasi udah nggak memungkinkan, gue cabut. Berarti nggak benar-benar yang namanya tos-tosan, nggak ada HP, ada motor lu sikat, nggak kayak gitu lah ya. Gitu. Intinya lu masih punya pemikiran untuk masih punya hati nurani lah kasarnya ya bang. Ya sedikit, cuman sih halnya salah aja sih bang, kayak begitu. Cuman gini, memang kan apalagi zaman ya, mungkin saat itu benar-benar lagi lu nggak punya duit ya. Terus lagi pula juga kasarnya ada momen yang membuat lu untuk melakukan itu. Ya kasarnya apalagi zaman-zaman muda lah ya, pasti mabok ya kan, untuk ngerokok gitu, pasti tuh butuh banget kan bang. Makanya lu ngelakukan hal itu gitu. Dan itu udah berlalu ya bang. Gue pengen tanya juga nih bang sama lu Bang Botak, pernah nggak sih yang namanya lu ngebegal bener-bener dari tangan lu sendiri? Dalam arti kayak lu yang megang barang nih, yang eksekusi. Gue nggak pernah. Nggak pernah. Itu selalu temen gue. Gue cuman bagian mopnya doang bang. Gue mop gitu. Karena kalau kata temen gue, lu kalau marah sambil merotot serem batak gitu. Ya udah akhirnya gue yang mop tuh. Ya mau nggak mau korban ya. Oh yaudah bang, iya. Yaudah bang jangan dibacok bang gitu. Temen gue sih cuman, wah yang buruan kak gitu dong. Nggak sampai ngelukain gitu sih. Tapi sedih. Gue tuh gini bang, gue setiap abis atraksi kayak begitu, gue abis turun begitu, sehabis itu gue nyeselnya naujubillah bang. Anjing. Ada rasa banget. Penyesalan di belakang. Anjing nih bocah kesian banget ya. Niatnya dia kan ngebantu kita bang. Iya. Kayak tapin gitu kan. Terus malah gue giniin, aduh kayak gimana ya gitu. Udah tuh akhirnya ya mau gimana lagi lah, gue bilang kayak gitu. Nggak membuat lu sadar lah ya intinya, karena memang cuman aduh gimana ya, dalam keadaan mendesak sih bang sebenarnya. Ya apapun pasti bisa dilakukan demi seorang kertas yang ada langit. Everything about money sih. Itu pasti. Bang Botak, ada sejarah juga kayaknya lu ya bang.
Bang Botak ini pernah namanya pengen dibegal. Seorang begal pengen dibegal. Itu ceritanya lucu sih sebenarnya bang. Ceritanya menarik, makanya gue pengen bahas di konten gue bang. Boleh lu ceritain kronologisnya bang? Itu jadi gue abis balik dari Depok. Itu malam gue sendiri tuh. Abis balik dari Depok, itu ribut juga tuh, abis ribut bang. Gue ngebantuin temen gue ribut kan. Abis balik dari Depok gue balik. Nah gue dipepet nih, gue kan udah tahu bang maksudnya ya pemain masa diginiin gitu kan. Gerak-geriknya nih gue liat dari spion, ya elah, ya udah gue santai aja. Kalau misalkan gue ngadepin kayak gitu gue santai. Kecuali kalau misalkan begalnya megang beceng, baru dah gue up dah, apapun gue kasih. Oke. Masalah kalau misalkan begalnya cuma megang CR, megang apa gitu, ya udah. Masih ada bisa perlawanan lah ya. Perlawanan lah, kata gitu. Nah udah, gue dipepet nih, wih begal nih gue bilang. Gue pakai kupluk bang, gue ikat kan kupluk gue. Berhenti. Iya, gue nanggepinnya santai banget gue. Iya bang, gue berhenti. Wah kaget tuh dia, santai banget. Mungkin dia mikir, anjing nih bocah santai banget gitu kan. Celon lah ya. Iya, ngapa bang? Gue bilang kayak gitu. Anjing, lu yang bacokin kawan gue lu ya. Gue teriak, gue bilang kayak gini. Lu mau begal gue bilang kayak gitu. Langsung lu tutup poinin lah ya. Tutup poin. Nah pas gue liat, lah ini mah bocah gue nih, gue bilang. Gue buka kupluk gue, ngapa? Gue bilang gitu. Lah lu tak. Sorry tak, kagak jadi, gue nggak jadi. Akhirnya gue udak dia bang. Lu udak pakai senjata nggak tuh lu? Enggak, gue pas balik dari Depok nggak bawa BR gue. Lu nggak bawa BR? Gue tangan kosong, gue udah, tak sini lu, gue bilang. Sini udah deketan lu anjing ya, gue bilang. Ketemu gue awas lu ya, gue bilang gitu. Tak, mohon maaf. Dia langsung sambil kabur bang. Sorry tak, gitu. Nah mungkin gue salah makan nih gitu lah ya. Nah akhirnya dulu kan masih zaman main Facebook bang ya. Gue mob tuh dia di Facebook. Oh lu tunggu lu ya. Ketemu gue di jalan, habis lo, gue bilang gitu. Tak, gue mohon maaf tak, demi Allah tak, gue ketemu lu dah. Sampai dia tuh bilang, apa perlu gue sujud tak sama lu biar dimaafin begitu. Rasa seorang botak sampai seorang begal pengen sujud di kakinya dia. Bangke. Dia teman sendiri anjing, gue bilang lu ngapain, gue bilang. Pas gue buka kopluk, kalau gue nggak buka kopluk mungkin gue disabet bang. Orang pas kata dia nge-mop gue tuh dia udah gregetan banget karena gue kayak santai gitu kan. Dia posisinya berapa orang tuh? 3 orang. Selalu 3 orang. Kadang kan begal ada yang berdua kan. Tapi itu pas kata itu gue lagi mereka tuh bertiga tuh. Pas ngeliat gue jadi begitu dia jiper. Langsung ngedon lah ya. Iya, gue ketawain aja. Main lu kurang lama gue bilang gitu. Sebelum lu gue duluan gitu lah ya. Lu baru turun gue mah udah becek. Bang Botak, selama lu menjalankan profesi lu sebagai seorang begal, ada nggak sih bang rasa penyesalan yang benar-benar membuat lu untuk berpikir panjang lagi untuk melakukan hal ini? Udah, itu sih udah gue pikirin banget ketika gue hampir pengen ketangkep bang. Pas gue beraksi sempat pengen ketangkep gue. Itu mau masa apa sama polisi bang? Sama masa bang. Sama masa. Gue udah kayak dikepung begitu kan. Aduh, ini gue sih ketika gue jadi gue beraksi nih, nah itu bocah batu banget bang, nggak mau ngasih handphonenya. Jadi gue tetep mop, kagak kena juga, gue bilang kayak gitu. Nah temen gue bilang udah cabut, gue bilang gitu, batu banget nih bocah nih. Ngapa lu bang, digituin gue, udah cabut. Dia teriak, begal. Nah keluarga tuh keluar semua bang, di kanan keluar, di kiri keluar. Nah akhirnya gue naik motor sama kawan gue, cabut, gimana nih, udah tobruk, gue bilang kayak gitu. Nah warga udah pada gini, ayo lu mau kemana. Udah dikepung lu sama warga. Udah dikepung ya? Bang gue. Nah akhirnya ada tuh jalan kecil banget, sampingnya selokan bang. Kalau misalkan ban depan yang nyetir kawan gue itu ban depannya oleng, wah abis hancur lo ya. Udah gue masuk got, gue diamuk masa. Nah untungnya mungkin gue masih dikasih kesempatan buat tobat kali ya. Akhirnya bisa bang lewat. Lolos. Itu kecil banget sih lapaknya dari got itu, kecil banget. Nah akhirnya terobos tuh gue. Nah itu juga roller ban motor teman gue tuh langsung hancur semua. Udah pasti hancur lah ya. Hancur itu. Tapi gini loh, yang gue salut dari lu bang, yang ada sedikit gue salut itu. Kenapa kan lu bisa melakukan saat lu nge-mop nih orang nih bang, nih kan banyak bacot mungkin orangnya ya kan, ada perlawanan. Tapi kenapa sih lu nggak ada pemikiran untuk lu bagi dulu nih biar kelar gitu? Nggak ada. Bacok. Karena prinsip gue nggak mau lukain sih bang. Lu lebih pengen ngambil barang dia punya tanpa melukai orang tersebut. Tanpa melukain. Yang tadi gue bilang, gue tuh selama beraksi kayak gitu gue nggak bakal ngelukain orang yang gue aksiin gitu. Itu udah prinsip buat lu lah ya. Dari awal sih gue ngomong sama teman-teman gue gitu. Jangan kalau misalkan nggak dapat udah
saya nggak dapat udah cabut. Bahkan ada tuh dulu di lapangan parah, ada dulu namanya lapangan parah bang, Itu daerah mana tuh bang? daerah Raya Bogor. Hmm. Ada tuh namanya itu. Di situ ada yang pacaran tuh bang. Nah gue beraksi di situ. Jadi Lagi gue pacaran langsung beraksi. malam-malam bang, ya biasalah. Iya. Gak ada lapak mungkin. Aduh, anak zaman sekarang hotel murah-murah kali. Iya udah. Ngapain lo di sini lo? Gue bilang kayak gitu. Mesum lu ya? Kagak bang. Udah gue ambil HP-nya, gue langsung kabur. Lu langsung kabur. Iya, nah di situ warga rame pada ke lapangan. Gue kabur. Ternyata dia teriak, wah begal tuh pak, begal gitu. Dia saking takutnya ke gap bang, kalau Iya, dia lagi. akhirnya lu mengalihkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi harus terjadi. Iya, itu gue spontan parah sih, spontan banget gue. Wah pacar, lagi, tangannya nggak ada satu gitu kan. Udah langsung aja gue momen ya kan, akhirnya gue samperin lah. Itu dia ngasih HP sih di situ. Langsung dia kasih HP ya, daripada dia aduh udah pada gua kenapa-napa Iya. ya kan sama cewek lagi ya kan. Sebenarnya tensin juga sih bang, nggak bisa ngelawan ya kan, pasti depan ceweknya. Ceweknya apaan sih gitu lu? kan, enggak, apaan sih, enggak bang gitu. Bacot tuh buruan gitu. Kita dikasih sama dia. Parah sih dia. Mungkin segitu ya bang penyesalan lu. Parah banget bang. Itu mungkin ya, menurut gua pernah kena karma akan hal itu sih bang. Pernah karma. Itu gua kena banget sih, gua berasa banget sih di situ. Jadi di mana gua punya apapun hilang. Karena pasti ada yang namanya duit setan dimakan hantu gitu Ya, ya. itu dia. Itu ada kayaknya. Ada itu gue ngerasain gitu. Itu ngerasain. Banget malah. Nah di situ gue kayak mikir, oke, gue terima kayaknya. Ini kayaknya balasan gue, perilaku gue dulu nih kayak begini. Dan akhirnya oke, gue stop buat berbuat kayak gitu. Dan akhirnya gue nyoba nih apapun yang bisa gue jadiin duit apa. Gue sempat mikir bang, apapun hal yang bisa ngasilin duit apa nih? Apa ya? Gue dulu punya band reggae bang, gue di STM. Oh ada band reggae-nya. Band reggae gua. Pasti sempat berkarya juga lah lu ya. Berkarya gue di STM tuh, gue main reggae, gue main bass kan. Nah itu udah ada masanya tuh bang, gue manggung sono sini itu nggak dibayar, cuman dikasih makan, rokok gitu kan. Udah, gimana caranya nih biar gue dapet duit kan? Ya. Nah, akhirnya gue bikin kaos. Bikin kaos buat para penggemar band gue nih. Nah di situ tuh mulai tuh bang kebuka. Jalannya lah ya. Iya, karena gue udah janji banget nih gue nggak bakal ngelakuin hal-hal gelap lagi lah, gue bilang. Udah di situ udah nih gue jual. Wah ternyata untungnya lumayan bang. Dan gue pun ngejalanin baju tanpa DP. Ini sebuah karya Bang Botak kayaknya ya. Karya dong. jangan disambungin nih bang kayaknya bang. Iya. Biar penasaran. Jadi nggak hanya buruknya aja yang bisa kalian lihat, ada segi baik dari Bang Botak yang harus kalian tahu. Dan gue cuman pengen tanya untuk terakhir kali nih bang, dalam lu melakukan aksi seorang pembegal, berapa banyak yang udah pernah lu begal bang? Berapa banyak yang pernah lu begal? Ini berhasil nggak berhasil digabungin? Iya, berhasil nggak berhasil dan lu Itu gabung. sekitar 14 sampai 17 lah. 14 kali atau 17 kali beroperasional. Bang Botak, sekarang kan lu mungkin udah punya kehidupan yang mungkin lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Alhamdulillah sih. Nah, gue pengen lu bisa ngungkapin sesuatu bang untuk orang yang mungkin nonton lu dan pernah ketemu sama lu di jalur ini. Apa sih bang harapan lu bisa kasih tahu sama nih orang gitu yang pernah lu lah. Sebelumnya kalau yang pernah ketemu gua atau yang pernah kenal gua dan lu ngerasa kayak dirugiin gua minta maaf banget sih bang awal itu. Pasti ya. gue minta maaf banget karena dulu ya faktor ekonomi juga, faktor kenakalan remaja juga, lingkungan juga. Dan gue sebenarnya sih nggak mau kayak begitu, tapi keadaan yang memaksa gue. Lu harus seperti itu ya bang. Iya. Jadi menurut gue, lu nggak bisa sih mandang anak nakal sebelah mata. Menurut gue itu pandangan lu salah. Karena semua orang itu pasti punya masanya ya bang. Punya masa-masa Gini, nakal semua pasti orang sih. itu apalagi anak muda ya pasti punya masa sampai di mana dia mentok dulu, baru dia akan berpikir gitu. Itu Dan dia. sekarang gue salutnya Bang Botak ini dia punya karya gitu. Punya karya, nanti gue bahas lagi di channel gue. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Aditya Project. Gue Radit Aditya. Gue Arifia Salas Botak. See you the next video.